Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretes PPG Guru Agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi ke-23, yaitu perkembangan dakwah, pendidikan, kebudayaan, dan pada masa dinasti Umayyah. Oke, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Baik, langsung saja kita bahas dulu. Nah, sebelum kita membahasnya, kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Nah, di kisi-kisi ke-23 ini, nanti kita akan diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Dan nanti kita akan diberikan soal mengenai atau narasi mengenai data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada dinasti Umayyah. Kemudian nanti soalnya atau pertanyaan yang akan diberikan kepada kita adalah pada masa siapakah perkembangan dakwah tersebut atau siapakah yang melakukan perkembangan dakwah tersebut. Baik, sekarang kita bahas dulu pembahasan materinya agar nanti kita bisa memahami maksud soal-soal yang akan diberikan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarik, dan bidang filsafat. Bidang diniyah itu artinya sekolah atau pondok pesantren atau pendidikan agama. Kemudian bidang tarik, yaitu mengenai sejarah atau riwayat, dan filsafat. Pada masa itu, kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Artinya, pada masa Bani Umayyah, kaum muslimin itu sangat maju. Tidak hanya menyebarkan agama Islam saja, tetapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Pembesar Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, berarti di masa Bani Umayyah ini, perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat sekali. Dan itu diberikan dana khusus untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu, berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin karena didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah dibina atas dasar kekerasan, karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. Jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah atau berbahasa indah. Berikutnya, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah di Damaskus memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama atau diniyah, karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Kemudian, gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Dan yang ketiga, gerakan sejarah atau tarik, karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus tampak pada beberapa bidang. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut terpusat di Kufah dan Basrah, Irak. Bidang tersebut yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah
sama seperti yang telah dibuat oleh Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Bedanya pada masa Khulafaur Rasyidin, tentara Islam adalah tentara sukarela, sedangkan pada masa Daulah Umayyah, orang masuk tentara kebanyakan dengan paksa atau setengah paksaan, yang dinamakan Nidamut Tajnidil Ijbari, semacam undang-undang wajib militer. Nah, politik ketentaraan pada masa ini adalah Arab oriented, di mana anggota tentara haruslah terdiri dari orang-orang Arab. Organisasi tentara pada masa ini banyak mencontoh organisasi tentara Persia. Pada masa Khalifah Utsman telah mulai dibangun angkatan laut tetapi sangat sederhana. Muawiyah membangun armada musim panas dan armada musim dingin yang kuat dengan tujuan yang pertama, mempertahankan daerah-daerah Islam dari serangan armada Romawi, dan yang kedua adalah memperluas dakwah Islamiyah. Jadi itulah yang memotivasi Daulah Muawiyah untuk membangun armada musim panas. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai soal-soal yang perkiraan kita akan muncul di pretest PPG-nya. Berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ke dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Oke. Perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini terkhusus di Damaskus. Tadi kita sudah bahas bahwa di Damaskus itu ada 3 yang menjadi pokok pengembangan ilmu pengetahuan. Yang manakah itu? Apakah 1 bidang kedokteran? Tidak ya, di bidang kedokteran tidak ada. Yang kedua bidang diniyah atau bidang ilmu agama, ini tadi ada ya. Kemudian yang ketiga bidang tarik, yaitu bidang riwayat atau sejarah. Ini sangat diperlukan di dalam Islam, itulah yang dinyatakan tadi di dalam pembahasan. Kemudian yang keempat bidang filsafat, ya ini untuk menghadapi orang-orang Nasrani. Terpaksa orang Muslim harus menghadapinya dengan ilmu filsafat. Jadi ini diperlukan. Jadi yang benar adalah 1, bukan 1 ya. Yang A, B, C berarti otomatis salah. Berarti yang benar adalah yang D, 2, 3, dan 4. Baik. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jawaban di sini adalah yang D. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silakan Bapak Ibu guru menghubungi WA yang tertera di sini. Silakan Bapak Ibu guru nanti chat aja pesan e-book PAI. Oke. Nah, nanti di dalam e-book itu akan ada kisi-kisi, kemudian pembahasan, dan soal sebanyak 300 lebih. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang memesan besok atau hari ini, itu mendapatkan e-book revisi. Jadi dilengkapi juga yang belum lengkap di sana ya. Nanti akan lebih banyak lagi soal-soalnya serta pembahasannya. Bagi Bapak Ibu guru yang memesan sekarang itu sangat beruntung sekali. Oke, harganya tetap 50.000. Sekarang kita bahas soal nomor 69. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti filsafat, tarik, dan diniyah pada pemerintahan dinasti Umayyah terletak di kota. Nah, di mana tadi? Nah, di soal sebelumnya kita juga sudah jawab di apakah Kufah? Bukan. Damaskus? Ya, kita ingat ya Damaskus. Apakah Mesir? Bukan. Apakah Syria? Bukan. Jadi yang benar adalah Damaskus. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pembahasan pasti bisa menjawab soal ini. Baik. Kita ke soal 70. Pada masa dinasti Umayyah, sekretaris negara yang mengurusi masalah persatuan adalah, nah, ini belum kita bahas di pembahasan tetapi kita pelajari di sini ya. Jawabannya yang mana? Apakah Khatib Al-Haraj, Khatib Ar-Rasail,
atau Khatib Asy-Syurtah ataukah Khatib Al-Qadi? Jawaban yang benar adalah yang B, Khatib Ar-Rasail. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita bahas di kesempatan video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami. Silahkan Bapak Ibu Guru lihat deskripsinya, di situ ada nomor WA yang perlu Bapak Ibu Guru hubungi. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.